Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu tiada henti kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita masih istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita untuk sementara waktu selalu kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Agung Nurul Iman yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Mengisi waktu luang kita menjelang sholat zuhur pada kesempatan hari ini, insyaallah kalau lay umur panjang Allah izinkan kita ketemu dengan ibadah nahan, ibadah adha, ibadah kurban. Mudah-mudahan menjelang ibadah kurban ini biasanya banyak dan selalu dibahas, diingatkan selalu tentang ilmu atau fikih tentang masalah penyelenggaraan ibadah kurban. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, sekarang kita tema pembahasan kita pada kesempatan waktu yang relatif singkat ini adalah kesalahan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan ibadah kurban. Ibadah kurban adalah perintah Allah. Ibadah itu ada yang diterima, ada yang tidak. Sama, sholat ada yang diterima, ada yang tidak. Haji ada yang diterima, ada yang tidak. Tentu kita berharap, kita bermohon ke Allah, semoga ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Sejarah ibadah kurban itu, Habil dan Qabil itu bagian dari sejarah kurban. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Agar ibadah kita diterima sama Allah, tidak ditolak, tentu wajib hukumnya mengikuti aturan Allah dan Rasul. Itu standarnya. Boleh lain daripada itu. Satu, penyembelihan pelaksanaan ibadah korban itu adalah setelah sholat Idul Adha. Rasul menyatakan, man kana dzabaha udhiya qabla ayyusallu, siapa yang menyembelih kurban sebelum salat Idul Adha, falyadbaha makana ukhra, dia harus menyembelih lagi sesudah salat. Kenapa?
laisa minan nuski fi syai'. Penyembelihan tadi itu, yang pagi tadi itu atau sebelum sholat Idul Adha itu tidak dianggap sebagai sembelihan kurban. Andaikan mana tahu nanti kan tahun kedepannya ada hari raya kok beda-beda. Ada yang Rabu, ada Kamis, ada Jumat, ada Sabtu. Berbedalah gitu. Maka kepada panitia lebih arifnya ambil hari kedua. Ada hari Rabu, ada hari Kamis, maka potong hari Kamis. Setidaknya pastikan seluruh peserta ibadah kurban sudah sholat Idul Adha. Itu setidaknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, yang sering terabaikan, yang sering terjadi kesalahan, bahwa dalam penyelenggaraan ibadah kurban itu Imam Ali radhiyallahu an beliau menyatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyampaikan seluruh kurban tersebut, sembelihan kurban itu dibagikan. Kata Imam Ali, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku, ya Ali, ini korbanku. Labbaika ya Rasulullah, tolong selenggarakan. Baik ya Rasul. Maka beliau menyelenggarakan dengan sebaik-baiknya. An akuma ala budanihi, saya selenggarakan dengan sebaik-baiknya, kata Imam Ali. Fa uqassima jilalaha wa juludaha, aku bagikan ke sadua lahe. Itulah bahasa kampung asal itu, bahasa sadua lahe. Mukasi sadua lahnya tu dia te untuh tu ada tampe duduk atau palano atau panuntui untuh tu supaya tidak dingin ya. Itu dibagikan itu. Wa juludaha, kulit-kulitnya. Kalau ada yang minta tali pengabik jawi itu bagi agian. Itu benar tu. Sadu Allahnya. Satu, kata Imam Ali, aku bagikan seluruhnya. Yang kedua, perintah Rasul, wa amaroni, aku diperintahkan Allah u'tiyal jazzara minha, untuk tidak memberi upah kepada tukang jagal. Tukang jagal itu bisa tukang dabi, tukang potong, semua itu, tukang bantai, apalah terserah, namanya terserah gitu kan. Minha, daripadanya. Ingat redaksi hadis itu jelas. Nya itu hewan korban tuh. Tidak boleh dari jauh tadi itu dia gih dong. Syai sedikit pun. Kalau orang sakit tek dah boleh dah. Oh berarti kalau mereka itu panitia tidak boleh makan? Boleh, tidak ada yang larang loh. Harus makan itu setengah hari menolong awak. Yang korban itu suananya kan awak. Panitia itu menolong. Kalau talok kerajaan dia awak. Dabie seorang, kubak seorang, kolin seorang, cancang seorang, asen seorang, bagian seorang. Korban itu awak. Dia tidak talok seorang, maka awak bersama-sama. Bentuklah panitiahnya. Jadi panitia itu boleh makan. Iya, harus dikasih makan, minum, snack dan lain-lainnya. Tapi kata Imam Ali, nahnu, semua itu nu'tihi min indina. Ingat itu. Semua itu dari sisi kami. Sisi kami itu luah dari Jawi tadi itu. Kok kadang-kadang ada sebagian tampil sebagai alun sudah korban do. Jawi yang lainnya masih udah biar. Dia biar Jawi itu dimasak. Itu hanya segelintir orang. Belum menjadi milik. Terlepas dari perbedaan kita. Tapi yang jelas hadis ini Rasul memerintahkan seperti itu. Aku selenggarakan sebaik-baiknya.
Oh kalau makan nasi bungkui kan bisa dibalik. Kan pari kanyang nomor lu. Oh kalau ingin lo mendapi jawi saat itu belilah jawi yang ndak harus memenuhi kriteria syarat korban. Ada biah tuh. Silakan masalahnya juga ndak ada masalah. Nampak kok kan teknis nomor lu gitu. Ada ya susah sih lah itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Yang penting kita berharap ibadah korban kita diterima sama Allah. Tentu standarnya harus aturan Allah dan Rasul, tidak boleh tabrak. Tidak boleh tabrak. Bahkan yang terakhir kata Rasul, tidak boleh jual kulit. Karena di sana ada wajuludah, kulit-kulitnya bagikan. Oh kalau dicancang lalu-lalu ibu kok masa ibu-ibu tuh kadang tak pandai loh mereka entah buang saya. Itu kan teknis saja lah itu. Kalau tidak mungkin seperti itu, ada fakir, ada miskin di tampai awak tuh bagi kan. Ada kulit 10 ah. Tadi 10 orang fakir miskin. Pak, ini jatah 1. Bu, ini jatah 1. Kok tidak pandai kami itu, kadipangan kulit salawih itu kok. Kok kadisalimuin dah mungkin dah. Ah tu ada tokeh pak, bu, tuh. Ibu seurusan deh, kan selesai. Nah, kalau sudah menjadi milik itu boleh, karena tidak mungkin, tidak bisa, tidak mampu untuk mengolahnya. Ini yang tidak boleh panitia itu, karena panitia itu kan mewakili. Jadi ini adalah teknis saja. Yang penting esensinya adalah ibadah korban kita berharap terima sama Allah, ikuti standar aturan dari Allah dan Rasul. Nah, ini sering kita baca dalam Al-Quran surah Al-An'am contohnya ayat 162. Inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, korbankan ibadah, wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ini untuk Allah. Mari kita mengikuti standar aturan Allah dan Rasul, menyelenggarakan ibadah kurban dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada tetangga kadang-kadang aduh lo bagai di sebagian tampe atau ada di antaranya kaki jawiku ampe tinggal 3 olehnya kapal lo hilang bagai lidah masuk saku bagai. Hati-hati itu yang diamanahkan panitia haram itu, belum halal, ndak milik. Bahasa awaknya menciluk namanya itu, curi. Hati-hati, jangan kasih makan anak istri yang tidak salah dengan makanan haram. Semoga Allah redha kepada kita atas ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan memberi kebaikan kita hidup dunia dan akhirat. Ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.